Oke, halo teman-teman, balik lagi bareng gue Alki dari Indonesia Channel. Jadi hari ini tepat tanggal 8 September 2025, AHM akhirnya resmi merilis motor terbarunya teman-teman, yakni Honda EDV 160 Roadsing. Motor ini udah sempet kita bahas dan sudah jadi pembahasan yang ramai banget ya di kalangan teman-teman pecinta motor Indonesia. Dan ternyata hari ini resmi dirilis ya EDV 160 Roadsing tanpa seremonial, dikirim lewat press release ke newsroom dari Indoride. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita lihat ke layar laptop gua. Gua udah siapin untuk review motornya dan nanti kita akan bahas lebih detail teman-teman. Gas. Oke brosis, jadi sekarang kita akan previewnya lewat laptop dulu ya, karena memang belum dapat kesempatan untuk langsung mereview motor ini. Jadi ini adalah EDV 160 yang gue langsung dapatkan dari websitenya Honda ya. Jadi sekarang kalau misalnya teman-teman buka websitenya Honda di www.astra-honda.com, itu di bagian tab EDV 160 teman-teman udah bisa lihat motor ini. Di sini gue akan ceritain lah ya untuk teman-teman kira-kira perbedaan apa aja yang ada di Honda EDV 160 terbaru ini teman-teman. Memang motor ini pertama kali dirilis tuh tahun 2019 ya dengan EDV 150-nya teman-teman. Dengan mesin yang sama seperti PCX 150, dia punya mesin 2 valve ya, 150 cc untuk yang versi 150. Dan untuk yang di versi 160 ini dia pertama kali rilis di tahun 2022 teman-teman ya. Di tahun 2022 saat itu di pertengahan tahun, dan sekarang di tahun 2025 3 tahun berselang akhirnya Honda melakukan minor change ke motor ini ya, terutama di beberapa bagian yang bisa kita lihat dari visual yang sudah ada di depan gua ini teman-teman. Jadi kita coba zoom dulu ya. Langsung aja kita lihat untuk yang versi Roadsing teman-teman, ini ada warna terbaru, warna coklat seperti ini ya. Jadi ini menurut gua sih warna cakep banget. Coklatnya itu seperti warna titanium gitu yang senada juga dengan warna velgnya seperti ini. Dan kalau teman-teman lihat ya, ini tuh memang ada sedikit perubahan di bagian bodinya teman-teman, terutama di bagian bodi samping ya. Jadi bodi samping ini terlihat lebih tajam-tajam dan bertumpuk seperti ini. Jadi kalau sebelumnya kan dia nggak dibikin layer seperti ini ya, tapi untuk versi terbaru ini ada layernya yang mana kita bisa lihat ini seperti bertumpuk begini teman-teman ya. Jadi sekarang ada tagline terbaru ya dengan nama SUV Pride. Jadi kalau teman-teman lihat ini memang seperti menyebutkan gitu ya bahwa EDV 160 ini adalah sebagai SUV, mengindikasikan bahwa memang EDV 160 ini bukan sekelas dengan motor-motor kompetitor seperti NMAX gitu ya, bahkan sama PCX sendiri yang dia motor matic gitu ya, tapi ini dia memposisikan dirinya sebagai SUV, Sport Utility Vehicle. Gokil ya, jadi memang ini benar-benar diposisikan sebagai motor yang berbeda gitu teman-teman ya. Oke, kita lihat lagi ke bagian motornya sendiri, tapi ini sebenarnya kita masih bisa lihat ada banyak sekali visualnya teman-teman ya. Jadi biasa Honda tuh mereka suka bikin visual-visual yang menakjubkan, yang cakep gitu ya. Yang warna coklat ini memang menjadi hero color teman-teman. Nah ini lebih jelas lagi ya tuh. Teman-teman bisa lihat ini untuk yang warna coklat, ini memang dia sangat cakep dengan tampilan berlayer seperti ini teman-teman. Cuma kalau kita lihat lebih detail, memang tidak ada perbedaan yang signifikan dari bodinya ya. Untuk bodinya sendiri, dia tuh masih mirip-mirip dengan versi sebelumnya. Terutama untuk dari bagian depan, teman-teman bisa lihat ya. Dari bagian depan nih dia sudah dilengkapi dengan lampu LED, dual reflektor seperti ini, dan masih ada DRL-nya ya sama ya. Tapi memang dari bagian samping sini dia tuh ada perubahan teman-teman. Jadi untuk bodinya dibikin lebih bertumpuk. Dan sampai di bagian depan, di bagian atas ini juga masih sama. Tapi ada sedikit perubahan di bagian samping nih teman-teman ya. Di bagian samping ini juga ada sedikit perubahan, yaitu dari gurat-gurat atau tarikan-tarikan garis bodinya yang terlihat lebih sporty dan lebih keren gitu ya untuk yang di versi terbaru ini. Wow, ini hero color yang warna coklat teman-teman ya. Jadi kalau untuk warna coklat ini yang versi Roadsing teman-teman. Nah ini adalah fitur terbarunya ya. Jadi kalau sebelumnya kan kita udah tahu bahwa Honda merilis PCX 160 versi Roadsing. Jadi ini bisa menampilkan navigasi dan bisa terhubung dengan yang ada di smartphone kita. Jadi kita bisa setel navigasi, panggilan, pesan, musik dan segala macam gitu ya. Dan nanti akan muncul di bagian mapsnya seperti ini teman-teman. Di bagian speedometernya atau instrumen clusternya ini kita bisa lihat arahnya tuh ke arah mana gitu. Terus di sini juga dia sudah dilengkapi dengan speedometer TFT LCD 5 inch yang ini juga gue sudah pernah review teman-teman ya. Dan harusnya sih nggak berbeda jauh dengan
speedometer Rodsing yang ada di PCX 160 Rodsing ya. Ini kalau kita lihat ini masih mirip banget dan masih sama. Terus dari bagian dashboard pastinya ada perubahan di bagian tombol-tombolnya teman-teman. Jadi ini ada tombol MID ya, atau tombol display yang sangat banyak di sini. Dan kalau teman-teman lihat ini memang tombolnya mirip banget sama PCX 160 Rodsing gitu. Jadi ini bahkan sampai moge-mogenya teman-teman ya, Africa Twin, terus sampai ke kemarin Rebel 1100 itu dia masih menggunakan speedometer yang cenderung sama seperti ini. Oke, kita lagi dari untuk di bagian kanan dia tidak ada perubahan ya, masih sama ISS-nya atau idling stop systemnya. Terus ada tombol hazard di sini, ada tombol starter di sini dan masih keyless tentunya di sini teman-teman. Dan untuk stangnya dia juga masih menggunakan stang yang modelnya fat bar seperti ini ya, stang naked dengan warna titanium bronze juga. Jadi senada dengan warna bodinya, cakep ya. Untuk spionnya juga masih sama dan kalau kita lihat lagi untuk di bagian visornya dia masih bisa di adjust. Jadi masih sama seperti model yang sebelumnya teman-teman. Nah ini untuk penjelasan singkat tentang Honda Rodsing ya teman-teman. Dan sekarang mereka akhirnya merilis garansi kelistrikan 2 tahun. Jadi sebelumnya tuh nggak ada sih ya untuk garansi kelistrikan ini. Jadi ini baru nih khusus garansi untuk Honda Rodsing dan Honda Smart Key. Jadi dapat garansi kelistrikan 2 tahun teman-teman. Dan ini untuk highlight feature untuk yang versi ABS dan Rodsing ya. Tapi di sini kalau untuk yang versi Rodsing dia tandai dengan ada bintangnya seperti ini. Dia ada multi-function switch yang mana dia juga ada di sini untuk aktif dan nonaktifkan untuk traction controller sendiri karena dia udah lengkapi dengan HSTC teman-teman ya, atau Honda Selectable Torque Control. Dan di sini ada tombol untuk navigasi, ada tombol klaksonnya seperti ini. Jadi mirip banget ya sama Honda PCX 160 Rodsing. Terus dia juga ada pass beam switch nih. Jadi pass beam switch-nya sama juga seperti yang ada di Honda PCX 160 ya. Terus kita lihat juga di sini ada TFT panel meter yang juga ada fitur Honda Rodsing-nya, yang pasti ada USB Type-C charger dan dia untuk shock belakangnya sudah full hitam teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini bener-bener kelihatan gagah ya. Bedanya dengan yang versi sebelumnya memang dia masih tetap sama menggunakan subtank suspension. Cuma warnanya ini sudah dibalut dengan warna hitam doff seperti ini. Jadi kelihatannya jauh lebih gagah ya. Dan untuk CVT-nya dan juga filter udara cenderung masih sama teman-teman seperti ini. Oke, kita lihat lagi untuk bagasinya nggak ada perubahan, masih sama 30 liter. Dan untuk di bagian rem dia menggunakan anti-lock braking system yang di bagian depan saja teman-teman ya. Tapi untuk di bagian remnya ini dia memang sudah wavy disc. Jadi kelihatannya tuh lebih cakep dan lebih gagah gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini teman-teman juga bisa lihat ada 360-nya view ya. Jadi ini untuk yang versi Rodsing cuma tersedia di warna coklat ini aja teman-teman. Ya, terus kita lihat untuk warnanya, varian warna dari EDV 160 Rodsing ini yang pastinya ada warna SUV brown. Jadi memang lagi-lagi highlight dari SUV-nya itu ditampilkan banget ya di sini. Untuk tipe Honda Rodsing ini ada warna hitam teman-teman ya untuk yang versi CBS. Kita lihat ada yang warna putih lagi untuk yang versi CBS solid white. Lalu ada solid matte red untuk versi CBS dan ada taupe matte black untuk tipe ABS ya. Jadi untuk yang tipe ABS ini dia bedanya adalah dia dikasih warna hitam sekarang teman-teman ya, dengan logo EDV 160-nya yang warnanya merah. Dan kalau kita lihat sekilas di bagian joknya dia juga ada perubahan untuk stitchingnya warnanya merah. Cakep nih ya untuk yang versi ABS. Terus untuk yang di tipe ABS yang versi warna matte brown itu juga masih tetap ada. Jadi ini matte brownnya itu sama ya seperti yang versi sebelumnya, tapi untuk di bagian logonya dari EDV 160 ini dikasih warna merah. Dan perbedaannya lagi adalah di bagian bottom shocknya dia diwarnai warna hitam, jadi kelihatan lebih gagah dan lebih cakep teman-teman ya. Dan ada warna baru untuk tipe ABS, dia ada warna hijau teman-teman, dengan balutan hijaunya ini matte ya. Jadi beda dengan hijaunya yang ada di Stylo mungkin yang warnanya glossy, tapi di sini dia warnanya matte seperti ini teman-teman. Ya, kita lihat perbedaannya tadi ya, untuk di logonya dia ada warna merah seperti ini dan untuk joknya dia dilengkapi dengan stitching yang merah seperti ini. Jadi kelihatannya cakep ya. Dan untuk kalipernya warnanya sekarang merah seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini untuk yang warna Rodsing-nya seperti ini ya, dan kita bisa lihat untuk fitur-fiturnya teman-teman. Jadi sebenarnya untuk perbedaannya yang bisa gua highlight ada di beberapa sisi teman-teman ya. Terutama dari bagian bodi ini ya. Ada bodi yang
tampilannya cenderung baru, baik itu dari bagian depan sampai belakang. Ya ada tarikan-tarikan garis kecil yang bikin motor ini jadi kelihatan lebih ganteng gitu ya. Terus kalau kita lihat dari yang bagian velgnya dia juga udah diwarnai brown seperti ini ya, titanium bronze, jadi kelihatannya lebih cakep juga. Terus untuk visornya dia masih sama ya. Jadi untuk perbedaannya sebenarnya ada di body gitu ya. Terus dari rodsing itu sendiri, dan untuk tampilannya juga perbedaannya di warna-warna saja teman-teman. Jadi memang sebenarnya ini hitungannya sih minor change ya. Karena untuk Honda EDV 160 sendiri memang kalau menurut gua karena dia nggak punya lawan gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya udah berdiri sendiri dan nggak punya kompetitor. Jadi mau pointing ke siapa juga bingung gitu ya. Karena ini motor near perfect menurut gua. Jadi tinggal ditambahin sedikit-sedikit aja tampilannya jadi jauh lebih ganteng gitu. Ya buktinya akhirnya AHM merilis si EDV 160 ini jadi kelihatan makin ganteng gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya untuk spesifikasi lengkapnya dari EDV 160 ini teman-teman, dari segi mesin juga tidak ada perubahan yang signifikan. Pastinya dia masih dilengkapi dengan mesin ESP Plus 4 langkah juga, dan untuk mesinnya masih sama 156 cc ya dengan tenaga maksimum 16 PS dan untuk torsinya 14,7 Nm. Jadi sebenarnya untuk mesin, kapasitas oli, elektrikal semuanya masih sama teman-teman ya. Terus di sini kita lihat rangkanya juga masih sama, masih pakai double cradle. Terus untuk di bagian ban depan, ban belakang masih sama, disc brake-nya masih sama. Bahkan untuk sistem pengeremannya juga masih sama ya. Dia ada ABS dan CBS gitu ya, sampai suspensinya juga semua masih sama. Cuma bedanya nanti di bagian kelistrikan, karena memang kelistrikan dia sudah ada tadi ya garansi 2 tahun tadi teman-teman. Dan untuk dimensinya sendiri yang beda adalah di versi Rodsing dengan berat 134 kg, beda 1 kg dari versi CBS dan juga ABS. Karena memang untuk versi Rodsing dia pasti lebih berat teman-teman dibanding versi yang standarnya. Untuk kapasitas tangki juga masih sama ya di 8,1 liter. Dan mereka juga menjual aparel-aparel seperti ini yang lengkap banget teman-teman. Jadi nanti teman-teman dalam paket pembelian juga bisa nambah aksesoris mulai dari garnish, center pad atau tank pad ya, air scoop juga nih. Terus side pad rubber untuk melindungi bagian bodinya, panel step floor, garnish radiator, garnish untuk air cleaner sampai ke rear pad atau ke bezelnya teman-teman. Jadi ini dijual terpisah sama Honda ya. Dan untuk harganya sendiri kita bisa lihat price listnya di sini teman-teman. Untuk Honda EDV 160 ini dia harganya kita lihat ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk harganya sendiri versi CBS dia di 37.265.000, untuk versi ABS dia di 40.311.000, dan untuk versi Rodsing di harga 41.950.000. Jadi sebenarnya untuk harga ini tuh memang dia nggak jauh beda dengan versi sebelumnya teman-teman. Bedanya dengan versi PCX gitu ya, Honda PCX Rodsing juga bedanya nggak banyak, bedanya cuma sekitar 1 jutaan aja. Jadi ini mungkin bisa jadi pilihan teman-teman ya yang pengen tampil beda gitu. Wow. Jadi seperti itu teman-teman ya untuk Honda EDV 160 Rodsing dan Honda EDV 160 terbaru 2025. Gue pengen banget review ini nanti ke teman-teman ya selengkapnya seperti apa. Cuma memang kita belum bisa lihat langsung untuk unitnya. Ini dulu yang mungkin bisa gua sampaikan ke teman-teman berdasarkan rilis dari Honda ya. Jadi nanti nextnya teman-teman tungguin aja, pasti gua akan bahas tentang motor ini, cuma ditunggu aja teman-teman ya. Nanti juga kita mungkin akan komparasi dengan motor lainnya ya. Buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok gua di @indoride, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.